Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah, ini tuh sebuah video berjudul luar biasa mantap luar negeri, rasa Indonesia, kampung Indonesia bertabur di berbagai penjuru dunia. Nah guys, jadi katanya ada nih di luar negeri tapi serasa Indonesia gitu. Nah kira-kira ada di negara mana aja nih serasa di kampung Indonesia ini ya. Oke, sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Terus kita lihat dulu videonya, kira-kira ada di negara mana aja sih yang rasanya ada di Indonesia gitu. Aku juga penasaran banget sebenarnya. Soalnya yang aku tahu sih kayak Suriname itu udah kayak Indonesia tuh, kemarin udah sering banget denger beritanya. Tapi kali ini kayaknya ada beberapa negara gitu yang rasa Indonesia nya. Kita lihat dulu. Cus, kita play videonya. Oke, untuk video originalnya teman-teman bisa langsung ya ke dunia seleb. Halo. Sorry ya katanya. Orang-orang Indonesia yang merantau ke luar negeri, pada akhirnya mereka menetap di sana bahkan menjadi warga negara asing. Ada berbagai faktor yang membuat mereka memilih untuk meninggalkan negara asalnya Indonesia. Entah itu untuk melanjutkan pendidikan, menghabiskan sisa hidup, atau memang hanya ingin mencoba merubah nasib mencari pekerjaan di negeri orang. Jadi banyak alasan gitu ya kenapa meninggalkan Indonesia, kenapa merantau ke luar negeri gitu ya. Banyak kenang-kenangan, banyak teman-teman sepermainan yang buat kita rindu dengan mereka. Tak mudah kita merupakan tempat di mana kita lahir dan dibesarkan. Bagi para perantau yang berada jauh di negeri orang, tentunya pasti rindu dengan suasana kampung halaman di Indonesia. Banyak orang yang merantau ke negeri orang dalam waktu yang lama. Mereka mendirikan kampung dengan suasana yang sama persis seperti yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kan ada banyak kali mereka di situ ya, jadi membuat kayak Indonesia lah gitu. Dengan negara kita Indonesia. Hal ini tercipta karena kerinduan, kangen kuliner tanah air, bahasa, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di Indonesia. Karena hal-hal inilah akhirnya dibuatkan kampung dengan ciri khas Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini daftar kampung Indonesia yang ada di luar negeri. Oke, kita lihat ya. Iya, dikit-dikit. Dikit-dikit. Berat ya ngomong dikitnya ya. Kampung Surabaya Mini di Amerika Serikat. Wah, di Amerika katanya Surabaya Mini. Jadi Surabaya versi kecil kali ya. Anu punya tanpa obat-obatan. Ya, anak yang bodrek. Kampung Surabaya Mini ini tepatnya berada di kawasan Philadelphia. Merupakan salah satu kawasan yang ada di Amerika Serikat yang isinya didominasi dengan orang-orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa khas Surabaya. Wah, jadi bahasa Jawa. Penduduknya berasal dari tanah air. Hal ini bisa terjadi karena saat terjadinya krisis moneter di Indonesia pada waktu itu, hingga membuat sebagian orang Surabaya harus bermigrasi ke Amerika Serikat dan hingga saat ini masih menetap di kawasan ini. Kota yang pertama jadi ibu kotanya Amerika dan akhirnya pindah saat ini dalam permanen di Washington DC. Amerika ada sekitar 5.000 orang, tapi di Greater Philadelphia area itu about 10.000. Negeri tirai bambu rasa Indonesia. Negeri tirai bambu itu China ya. Berada di negeri tirai bambu tepatnya di kota Jingde, Kecamatan Donghua, Provinsi Guangdong, China. Penduduk yang menetap di sini rata-rata masyarakat Indonesia berdarah Tionghoa. Keakraban mereka berdarah nampak jelas. Tionghoa. Rudy Chen, salah seorang konten kreator warga Tionghoa Indonesia, pernah mengunjungi kampung Indonesia di Cina ini. Dalam video ini dinarasikan bahwa mereka menetap di sini setelah peristiwa berdarah yang disponsori Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA pada 1965 di Indonesia. Jadi ini dari zaman CIA ya. Melanjutkan hidup dengan membentuk permukiman bernama Kampung Indonesia. Orang-orang Tionghoa ini lahir dan besar di Indonesia, kemudian kembali ke sini karena konflik di tanah air. Para penduduk di kampung Indonesia itu sudah menetap di Cina sejak tahun 60-an. Jadi macam itu biasanya guys. Dia berdarah Cina, tapi seperti Indonesia sekarang balik lagi bahkan mereka juga masih lancar berbicara bahasa daerah di Indonesia. Warga Tionghoa ini ada yang berasal dari Malang, Cianjur hingga Aceh Takengon. Salah satunya pria bernama Chu Subin. Ia merupakan orang Indonesia berdarah Tionghoa asal Cianjur, Jawa Barat. Orang Indonesia tapi berdarah Tionghoa. Meski telah berpuluh-puluh tahun tinggal di Cina, mereka tetap mempertahankan tradisi dan kebiasaan tanah air. Budaya Indonesia mulai dari kuliner, tarian hingga musik. Bahkan pria bernama Wu Cianan yang berasal dari Aceh ini masih hafal
Aceh. lagu Indonesia Raya. Ada juga Pak Lemper yang dulunya tinggal di Melabuh Aceh Barat yang masih ingat dia menyanyikan lagu Aceh. Wujianlan mengungkapkan, kami juga kalau suatu hari datang ke Indonesia. Kemudian Wujianlan pun menceritakan awal mula dirinya dan rekan-rekannya bermigrasi dari Indonesia ke Cina. Wah, jadi migrasi lagi ya ke China. 7 hari 7 malam. Perjalanan mereka berangkat satu kapal pada tahun 1967. pakai kapal, guys. Selain itu, mereka juga masih membudayakan kuliner tanah air di kampung Indonesia ini. Beberapa jajanan pasar seperti kue dadar, klepon hingga kue lapis masih bisa ditemukan di pemukiman ini. Budaya Indonesia masih terasa begitu kental, bahkan suasana yang guyup dan kompak memberi kehangatan tersendiri. Tak heran bila kampung ini disebut dengan Cina Rasa Indonesia. China Rasa Indonesia. Bagus. Baru ada 2 ya. Oke, next. Mini Indonesia di Taman Hongkong. Mini Indonesia di Taman Hong Kong. Berarti ini di Hong Kong. Versi Indonesia yang kecil kali ya. Mini. Yaitu Victoria Park. Disinilah banyak orang-orang Indonesia yang suka berkumpul rutin. Orang Indonesia yang berkumpul di sini biasanya pada hari Minggu ataupun perayaan khusus. Kebanyakan dari mereka yang suka berkumpul di sini adalah para tenaga kerja. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Misalnya saja membuat acara reunian, silaturahmi sesama TKI ataupun melepaskan TKI ya, sambil guys. mengobrol tentang tanah air. Oke. Kampung Indonesia di Australia. Oke, lanjutnya ini kampung Indonesia di Australia. Di Australia sendiri juga terdapat kampung yang khas banget dengan Indonesia. Tepatnya berada di kawasan Clayton. Di sini nuansa Indonesia sangat kental sekali. Saking kentalnya nuansa Indonesia, kawasan ini dijuluki sebagai Maaf ya, desa guys, kalau Indonesia. sedikit Memang berisik kawasan ini menjadi salah satu pemukiman yang didominasi oleh orang-orang Indonesia. Salah satu keunikan yang sangat mencerminkan nuansa Indonesia adalah banyak penjual Ya, makanan yang bakso. yang menjual makanan khas Indonesia. Begitu juga dengan masjid yang ada di Clayton dipenuhi dengan orang-orang Indonesia juga. Wah. Jadi udah banyak orang Indonesianya, makanya jadi kampung Indonesia di negara orang ya. Nah, itu tadi beberapa negara yang rasa-rasa ada kampung Indonesia nya guys. Yang tadi ada di Amerika, terus ada di China juga, ada di Hong Kong juga, dan terakhir tadi ada di Australia ya. Mungkin karena udah banyaknya orang Indonesia di situ, jadi makanya udah kayak di Indonesia aja kan saking banyaknya. Kalau di Hong Kong tadi karena di taman itu kayak mereka melakukan kayak perkumpulan gitulah, gitu, para TKI atau apa gitu ya. Jadi asik juga sih kelihatannya. Jadi walaupun di negara orang tapi serasa di negara sendiri gitu teman-teman. Nah, mungkin video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.